Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kriptografi topik 8 mengenai SSH handshake menggunakan SSH private dan public key. Jadi kami akan melakukan remote pada sebuah server Linux melalui client Windows menggunakan protokol SSH. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Masuk pada konfigurasi. Jadi pada tugas ini kami menggunakan server Ubuntu yang berjalan pada Oracle VM VirtualBox dengan konfigurasi networknya pada adapter 1 menggunakan NAT dan pada adapter 2 menggunakan host only. Nah, pertama-tama pada server Linux-nya kami perlu menginstal OpenSSH server terlebih dahulu menggunakan komen yang ada di sebelah kiri. Kemudian setelah berhasil terinstall, kita bisa memeriksa IP address server Linux kita menggunakan komen yang ada di sebelah kanan. Maka outputnya akan ada dua IP seperti pada slide seperti ini. Yang kita gunakan itu adalah IP npost 8 karena IP ini yang terkoneksi dengan client Windows melalui adapter host only. Kemudian kita perlu catat IP-nya untuk digunakan berikutnya. Lalu pada pembuatan key. Untuk membuat key, kami menggunakan aplikasi Putih Key Generator. Untuk membuatnya, kita bisa langsung menekan tombol Generate yang ada di sebelah kanan ini. Oke. Selanjutnya, berikut merupakan tampilan ketika key-nya sudah tergenerate. Jadi di sini Putih itu akan mengenerate pasangan public dan private key. Kita bisa menyimpan private key-nya pada client Windows kita. Dan bisa diperhatikan, di sini terdapat public key yang perlu kita pasang pada server Linux. Sehingga ketika nantinya klien Windows hendak melakukan koneksi SSH, server Linux itu sudah menyimpan public key yang terautorisasi, sehingga Windows ini bisa diterima olehnya. Maka dari itu, public key ini kami copy terlebih dahulu. Lalu, kita masuk pada server Linux dengan direktori /home/nama user kita /.ssh. Di sini kami akan mengedit file bernama authorized key menggunakan editor nano, kemudian mempaste public key yang sebelumnya sudah kita copy dari Putih Key Generator. Perlu diingat, jika folder atau directory .ssh ini tidak muncul, maka kita bisa membuatnya sendiri menggunakan komen mkdir.ssh, lalu membuat file authorized key dan mempaste public key-nya di situ. Selanjutnya adalah menyimpan konfigurasi sesi SSH. Pertama, kita perlu memastikan terlebih dahulu bahwa virtual machine atau Linux server yang telah kita buat sebelumnya itu sudah jalan. Kemudian, kita buka aplikasi Putih, lalu kita inputkan IP address dari Linux server atau virtual machine tadi. Dan tentukan port untuk SSH, yaitu adalah port 22. Kemudian, klik menu data dan masukkan username Linux servernya, yaitu kpk8. Selanjutnya, ke bagian SSH dan autentikasi. Nah, di sini kita masukkan private key yang sudah digenerate sebelumnya menggunakan Putih Key Generator. Kemudian, kembali pada bagian session untuk menyimpan sesi SSH ini, yaitu dengan cara menambahkan save session, dan di sini saya beri nama sesi SSH. Kemudian di save. Dan di sini proses menyimpan sesi SSH sudah selesai. Selanjutnya adalah mengcapture paket SSH. Pertama-tama kita buka aplikasi Wireshark-nya. Di sini kita masukkan terlebih dahulu filter yang ingin digunakan. Filternya adalah IP address dari virtual machine atau Linux server yang akan dilakukan koneksi SSH dan memfilter protokol SSH-nya. Kemudian, kita pilih interface network yang akan di-capture, yaitu Ethernet 4. Setelah itu, kita mulai capture dengan klik simbol sirip yang terletak di sebelah kiri atas. Setelah itu, kita buka aplikasi Putih dan load konfigurasi SSH yang sudah disimpan sebelumnya, dan lakukan koneksi dengan klik tombol Open. Di sini sudah terlihat bahwa Wireshark berhasil mengcapture paket-paket SSH ketika dimulainya koneksi SSH antara Windows dengan server Linux. Dan di sini juga kita bisa melihat untuk aliran flow diagramnya, yaitu ke menu, lalu ke analitik dan follow graph.
Dan berikut merupakan hasil capture dari koneksi SSH antara Windows dengan server Linux Ubuntu. TCP Transmission Control Protocol. TCP adalah standar komunikasi yang memungkinkan program aplikasi dan perangkat komputer dapat bertukar informasi melalui jaringan. TCP beroperasi di lapisan transport dalam model referensi jaringan OSI, Open System Interconnection. Protokol ini memastikan bahwa data yang dikirim dari satu komputer ke komputer lain sampai ke tujuan dengan benar, dalam urutan yang tepat, dan tanpa adanya kerusakan atau hilang di jalan. Inisiasi koneksi TCP, three-way handshake, SYN, paket pertama dari IP 192.168.56.1 ke 192.168.56.106 dengan flag SYN menunjukkan permintaan untuk memulai koneksi TCP. Ini adalah langkah pertama dalam proses three-way handshake, di mana host pengirim menyatakan ingin membuat koneksi dan menyiapkan parameter komunikasi seperti nomor urutan atau sequence number. SYN-ACK, paket kedua adalah respon dari IP 192.168.56.106 ke 192.168.56.1 dengan flag SYN-ACK yang menunjukkan bahwa host penerima bersedia untuk membuat koneksi dan mengakui permintaan koneksi dari pengirim atau ACK untuk acknowledgement. Yang ketiga adalah ACK. Paket ketiga adalah ACK dari IP 192.168.56.1 ke 192.168.56.106 yang menyelesaikan proses three-way handshake dan memastikan bahwa kedua sisi siap untuk mengirim dan menerima data, sehingga menyelesaikan three-way handshake dan memulai sesi TCP. Penggunaan port. Port yang digunakan untuk komunikasi ini adalah port 22, yang merupakan port standar untuk protokol SSH. Meskipun paket-paket tersebut menggunakan protokol TCP, penggunaan port 22 mengindikasikan bahwa layanan yang digunakan di atas TCP adalah SSH. Manajemen waktu, kolom time since first frame in this TCP stream menunjukkan waktu yang telah berlalu sejak paket pertama di dalam sesi TCP ini. Ini mengindikasikan bahwa TCP mengelola waktu dan membantu dalam mengidentifikasi round trip time RTT antara host. Protokol selanjutnya yang tertangkap adalah protokol SSH atau Secure Shell atau Secure Socket Shell. SSH merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses perangkat lain dari jarak jauh dengan aman. SSH menggunakan enkripsi untuk melindungi data yang akan dikirimkan sehingga akan mencegah penyadapan atau modifikasi data oleh pihak yang tidak berwenang. Bedanya SSH v2 dan v1 adalah SSH v2 menawarkan peningkatan keamanan dan fitur dibandingkan SSH v1. Seperti yang telah tercapture di Wireshark, yang pertama terjadi adalah klien akan memulai proses pertukaran kunci dengan mengajukan permintaan kepada server, lalu server akan membalas permintaan tersebut dengan mengirimkan parameter-parameter yang dibutuhkan untuk pertukaran kunci tersebut. Selanjutnya, klien dan server akan bernegosiasi tentang metode yang digunakan. Metode yang tercapture pada Wireshark adalah metode Davy-Hellman. Nah, selanjutnya setelah itu maka server juga akan merespon dengan detail apa saja yang akan diperlukan untuk melakukan pertukaran kunci tersebut. Selanjutnya merupakan pesan konfirmasi bahwa pertukaran kunci telah selesai seperti disajikan pada gambar di atas. Dapat dilihat dari hasil capture menunjukkan bahwa pesan-pesan sensitif baik dari klien maupun server telah terenkripsi sehingga tidak akan bisa dibaca atau diinterupsi oleh pihak lain. Baik, halo. Selanjutnya di sini saya Raditya akan membahas mengenai alir diagram paket SSH yang dimana di sini menjelaskan bagaimana sih alur paket SSH berjalan pada sebuah sistem sehingga menghasilkan data yang terenkripsi. Di sini dimulai dengan proses pertukaran versi protokol di mana klien memulai koneksi ke server dengan mengirimkan versi protokol SSH-nya. Di sini bisa dilihat uh, untuk klien versi protokolnya rilis 0.76, kemudian untuk yang server di sini untuk rilis versinya itu yang 8.9p1 Ubuntu.
Dan di sini dilanjutkan dengan inisiasi pertukaran kunci di mana klien mengirimkan pesan key exchange init yang di mana memulai proses negosiasi kriptografi. Selanjutnya, klien melakukan pertukaran kunci Diffie-Hellman kurva eliptik yang di mana klien mengirimkan pesan eliptik curve Diffie-Hellman key yang di mana menyarankan parameter untuk pertukaran kunci atau di sini terjadi proses negosiasi parameter pertukaran kunci. Selanjutnya di sini dari klien mengirimkan pesan new keys yang dimana menunjukkan bahwa ia siap untuk beralih ke kunci enkripsi baru yang dimana nanti outputnya adalah data yang terenkripsi. Baik, selanjutnya mekanisme SSH. Prosedur ini dimulai ketika pengguna terhubung lalu melakukan proses verifikasi dan identifikasi pada server SSH dengan menggunakan kunci enkripsi atau SSH key. Terdapat dua buah SSH key yaitu public key yang tersimpan pada SSH server serta private key yang terletak pada SSH client. SSH client atau perangkat pengguna akan meminta disambungkan kepada SSH server, lalu public key akan dikirim oleh SSH server kepada SSH client untuk proses verifikasi. Sambungan tidak akan terhubung apabila SSH client tidak memiliki kunci yang sesuai dengan SSH server. Sambungan akan langsung terkoneksi apabila kedua kunci antara SSH client dan SSH server serupa dan telah melalui proses autentikasi, identifikasi, dan verifikasi. Setelah terkoneksi, maka akan langsung terjadi proses enkripsi demi menjaga keamanan sewaktu penggunaan. Selanjutnya, untuk kesimpulan, di sini FSH sebagai alat untuk komunikasi yang aman melalui jaringan yang tidak aman, seperti internet, dengan menyediakan mekanisme enkripsi dan autentifikasi yang kuat melalui berbagai proses mencakup inisiasi pertukaran kunci Diffie-Hellman, konfirmasi kunci baru, dan paket yang terenkripsi, di mana SSH I2 ini sendiri khususnya pada case ini yaitu menyediakan enkripsi yang kuat untuk melindungi data yang ditransfer antara klien dan server sehingga mencegah penyadapan dan modifikasi data oleh pihak yang tidak berwenang. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.